Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Dunia sepak bola modern bukan hanya tentang siapa yang paling hebat di lapangan, namun juga tentang bagaimana setiap kata, gestur, dan sikap bisa membentuk narasi global yang jauh lebih besar daripada permainan itu sendiri. Di bawah langit panas Miami, kedatangan seorang mega bintang dunia, Cristiano Ronaldo, menjadi pusat perhatian global. Semua kamera tertuju ke bandara, semua mikrofon siap menangkap setiap kata, dan semua media menunggu momen besar yang biasanya penuh ketenangan dan simbol profesionalisme. Namun kali ini, suasananya berbeda. Begitu tiba di Tanah Messi, sebutan yang ramai digunakan media untuk menggambarkan kota Miami yang kini menjadi pusat perhatian sepak bola dunia, Ronaldo tidak memilih diam atau sekedar tersenyum seperti biasanya. Dalam sesi wawancara singkat yang langsung viral, ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi bahan perdebatan besar. When the game is getting hard, players are fatigued and the temperature rises, that's when we'll see who will be the true champion of the World Cup. Terjemahan bebasnya, ketika pertandingan semakin sengit, para pemain kelelahan, dan suhu meningkat, saat itulah kita akan melihat siapa yang akan menjadi juara sejati Piala Dunia. Dalam hitungan menit, potongan video itu menyebar ke seluruh platform sosial media di Amerika Serikat. Awalnya sebagian fans menganggap itu hanya pernyataan motivasional khas atlet elit. Namun, suasana berubah cepat. Narasi mulai terbentuk. Ada yang menilai pernyataan itu terlalu percaya diri, ada juga yang menganggapnya sebagai provokasi tidak langsung terhadap atmosfer kompetisi yang sudah sensitif. Tagar mulai bermunculan, diskusi di media sosial memanas. Dari forum olahraga hingga komentar video, nama Ronaldo kembali menjadi pusat perdebatan global. Di Miami sendiri, reaksi publik terbelah. Sebagian tetap mengagumi statusnya sebagai legenda hidup, sementara sebagian lain menilai momen itu tidak diperlukan di tengah tekanan turnamen yang sudah tinggi. Media olahraga Amerika mulai mengangkatnya sebagai statement that ignited the internet, sebuah kalimat yang bukan sekedar wawancara, tapi pemantik opini publik. Sementara itu, di tengah semua kegaduhan tersebut, Ronaldo tetap melanjutkan agenda timnya seperti biasa. Tidak ada klarifikasi panjang, tidak ada penarikan ucapan, hanya fokus pada persiapan turnamen yang semakin dekat. Namun efek domino sudah terjadi. Di ruang digital, namanya kembali menjadi trending global. Analisis, reaksi, hingga video breakdown bermunculan dari berbagai sudut pandang. Ada yang membela, ada yang mengkritik, dan ada juga yang sekedar menikmati drama yang tercipta dari satu kalimat singkat. Dalam dunia sepak bola modern, satu wawancara bisa lebih berisik daripada satu pertandingan. Dan di Miami malam itu, dunia kembali diingatkan bahwa di balik sorotan lampu stadion, kata-kata seorang superstar bisa menyebar lebih cepat daripada bola di lapangan. Gelombang reaksi terhadap pernyataan Cristiano Ronaldo di Miami semakin membesar dari jam ke jam. Apa yang awalnya hanya potongan wawancara, kini berubah menjadi bahan debat global yang tak kunjung reda. Di berbagai platform sosial media, komentar saling terbenturan. Pendukung Ronaldo menyebut bahwa itu adalah mentalitas seorang pemenang, sebuah cara berbicara khas pemain yang tidak takut tekanan. Namun di sisi lain, kritik pun juga datang deras, menyebut bahwa pernyataan tersebut terlalu percaya diri di tengah situasi turnamen yang masih berjalan. Sementara itu, perbandingan dengan Messi semakin memperuncing narasi yang berkembang. Banyak media kembali mengangkat arsip wawancara Messi menjelang turnamen besar, di mana ia selalu tampil dengan nada yang tenang dan penuh kehati-hatian. Messi berulang kali menegaskan bahwa dirinya tidak ingin menjadi pusat perhatian berlebihan, melainkan fokus membantu tim dan menghormati semua lawan yang akan dihadapi. Kontras inilah yang kemudian menjadi bahan diskusi besar di dunia sepak bola modern. Beberapa analis menyebut ini sebagai dua filosofi kepemimpinan, satu berbasis dominasi psikologis melalui kepercayaan diri terbuka,
dan satu lagi berbasis ketenangan dan konsistensi emosional. Di Amerika Serikat, khususnya di Miami, media olahraga mulai membahas efek sosial dari pernyataan Ronaldo. Talkshow televisi olahraga bahkan mengundang mantan pemain dan analis untuk membedah apakah komentar seperti itu menguntungkan secara mental atau justru memberi tekanan tambahan kepada pemain itu sendiri. Di ruang digital, suasana semakin liar. Video wawancara Ronaldo dipotong menjadi berbagai klip pendek, diberi caption provokatif, dan disebar ulang jutaan kali. Sementara itu, fans Messi merespon dengan mengunggah cuplikan wawancara lama yang menekankan kerendahan hati dan fokus tim. Namun di tengah semua perdebatan itu, baik Ronaldo maupun Messi tidak memberikan tanggapan langsung terhadap perbandingan yang terus digoreng publik. Keduanya tetap menjalani agenda masing-masing, tetap fokus pada persiapan turnamen yang semakin dekat. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Dunia sepak bola modern bukan hanya tentang siapa yang paling hebat di lapangan, namun juga tentang bagaimana setiap kata, gestur, dan sikap bisa membentuk narasi global yang jauh lebih besar daripada permainan itu sendiri. Ketika ditanya tentang ekspektasi dan tekanan menjelang turnamen besar, ia menjawab dengan suara pelan namun tegas. Saya tidak pernah berpikir tentang menjadi yang terbaik atau lebih dari yang lain. Saya hanya berpikir tentang bagaimana membantu tim saya di setiap pertandingan. Sepak bola adalah permainan tim. Tidak ada satu pemain pun yang bisa menang sendirian. Yang terpenting adalah kami tetap bersatu, bekerja keras, dan menghormati setiap lawan yang kami hadapi. Saya sudah terbiasa dengan perbandingan, tapi saya tidak bermain untuk itu. Saya bermain untuk menikmati permainan ini, untuk rekan tim saya, dan untuk negara saya. Nada suaranya tetap sama dari awal hingga akhir, tidak berubah, tidak meninggi, tidak terbawa emosi. Di akhir wawancara, ia menambahkan kalimat sederhana yang kemudian banyak dikutip media. Pada akhirnya, yang penting bukan apa yang orang katakan tentang kita, tapi apa yang kita lakukan di lapangan bersama tim. Dan akhirnya kita sampai di penghujung perjalanan ini, Sobat Leo. Sebuah perjalanan panjang yang penuh emosi, penuh air mata, penuh tawa, dan momen-momen yang tidak akan pernah bisa kita ulang lagi. Dari setiap langkah di Piala Dunia, dari setiap detik ketika Lionel Messi menguasai bola, kita semua sadar bahwa ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah kisah terakhir dari seorang legenda yang benar-benar menutup buku sepak bola dengan cara yang hanya dia bisa lakukan. Messi bukan lagi sekedar pemain. Dia adalah penutup era, penulis akhir dari cerita paling indah yang pernah ada di lapangan hijau. Kini, sepak bola seperti berhenti sejenak. Bukan karena hilang, tapi karena semuanya sudah sempurna di titik itu. Kita tidak lagi mengejar siapa yang terbaik, karena kita sudah menyaksikannya sendiri. Kita hanya tinggal duduk, tersenyum, dan menikmati ulangannya di kepala kita masing-masing. GOAT Leo akan selalu menjadi rumah bagi Sobat Leo. Tempat kita mengenang setiap detik magis itu, setiap gol, setiap assist, dan setiap momen yang membuat kita berdiri tanpa sadar. Dan sebelum kita benar-benar menutup video ini, terima kasih Messi, karena sudah membuat sepak bola terasa seperti mimpi yang nyata. Terima kasih karena sudah menutup semuanya dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditandingi siapapun. Dan untuk Sobat Leo, jangan sedih karena legenda tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berhenti bermain, tapi tidak pernah berhenti hidup di hati kita. Dan akhirnya, GOAT Leo pamit. Sampai jumpa di kenangan berikutnya. Kumirawawau, Knai! Academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic.